Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan sehingga kita bisa mengikuti acara atau kegiatan yang dilaksanakan di sekolah kita, kegiatan aksi nyata guru penggerak. Salawat beriring salam, marilah kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta wakil, yang saya hormati Ibu Bapak Guru. Baik, di sini kita akan mengadakan atau mengikuti kegiatan aksi nyata salah satu guru penggerak kita. Nah, sebelum acara ini nanti kita mulai, alangkah baiknya kita di sini membacakan doa terlebih dahulu yang akan dibacakan oleh Pak Eka. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana wa wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qumudana wa tadrumana wa tamim ta'sirana ya Allah wa alamin. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa jannatan fil jasad wa sihhatan fil badani wa zinatan fil dini wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa tajirna minan nari wal maqwa wal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Eka. Selanjutnya kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Bu Jojo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi atau aksi nyata yang akan diberikan oleh Pak Laska kepada kita. Salawat dan salam juga kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga di akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Laska yang hari ini sudah bersedia memberikan ilmu kepada Bapak Ibu guru, dan juga ada rasa bangga di diri saya karena di sekolah kita ini ada guru yang lulus di guru penggerak, karena tidak semua sekolah ada bisa menjadi guru penggerak. Dan hari ini Pak Laska ingin memberikan aksi nyatanya atau sosialisasi apa itu budaya positif. Dan saya berharap sekali nanti dengan setelah diberikan nanti sosialisasi aksi nyata yang sudah mungkin sudah didapat dipelajari di Lokakarya ataupun pelajaran dari kemarin, dan akan diimbaskan ke Bapak Ibu guru, hasil yang kita dapat ini nanti bisa juga kita laksanakan di sekolah kita. Dan harapan saya setelah kita nanti diberikan oleh Pak Laska
sosialisasi mengenai budaya positif ini, kita bersama-sama melaksanakannya di sekolah agar ada perubahan. Jadi jangan hanya jalan di tempat saja, jangan hanya mendengar kita, tapi kita laksanakanlah budaya positif itu. Saya rasa nanti harus ada perubahan ya Pak Laska dan Bapak Ibu Guru, saya harap mendukunglah apa yang disosialisasikan nanti oleh Pak Laskanya agar sekolah kita ada perubahan yang lebih positif ke depannya. Itu harapan saya. Nah, demikian aja yang dapat saya sampaikan. Dan sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan kata sambutan. Nah, selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Laskandayani. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya. Mungkin yang hari ini menjadwal mengajar terpaksa mengasih tugas untuk siswanya demi kegiatan saya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga dengan keterbatasan kita dalam ruangan. Maksud di sini sekolah kita sedang dibuka, kita tetap semangat dalam berkegiatan setiap harinya. Di sini sudah menunjukkan bahwa komitmen kita tidak ada kata alasan, tidak ada tempat, tidak ada ruangan. Kalau semangat mengajar, kita akan terus mengajar apapun kendalanya. Karena kalau kita semangat, kita saling koordinasi, maka insya Allah apapun kendalanya, kendala pasti ada. Tapi dengan komitmen kita semangat mengajar yang tinggi, maka kita dapat menyelesaikan permasalahan itu dengan baik dan bijaksana. Baiklah, di sini saya akan membiaskan bahasanya, mengenai kegiatan saya selama 1 bulan terakhir dalam kegiatan guru penggerak. Di sini saya akan menyampaikan menyampaikan materi saya mengenai budaya positif yang kita lakukan di sekolah. Dalam budaya positif, kita meyakini ada 7 konsep utama dalam budaya positif. Ini ruang lingkupnya sekolah ya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan jelas. Yang ketujuh, terakhir yaitu segitiga restitusi. Yang insya Allah nanti pada siang hari ini saya akan menyampaikan ini, membahas ini, dan jika waktu memungkinkan nanti kita ada diskusi tanya jawab. Di sini saya sampaikan, di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu Guru, di sini saya hanya menyampaikan, dan apabila nanti ada diskusi tanya jawab, silakan tanya jawab, tidak masalah, karena pada dasarnya kita di sini sama-sama belajar. Dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada satu kata kunci yaitu pembelajaran terdiferensiasi. Tentu di sini kita sudah paham apa yang dimaksud dengan pembelajaran terdiferensiasi, yaitu pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Setiap siswa, setiap peserta didik itu pada dasarnya unik, unik, berbeda-beda satu sama yang lain. Kemudian lanjut berikutnya, apabila kita sudah melaksanakan pelajaran terdiferensiasi yang menerapkan profil pelajar Pancasila, maka kita mengharapkan disiplin positif itu pada siswa terbentuk. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Jadi kita melakukan pola itu disiplin agar kebutuhan kita terpenuhi. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Memang benar, disiplin itu sifatnya mengatur, mengikat. Tapi bukan ketidaknyamanan yang ingin kita ciptakan dalam pola hidup disiplin, tapi kehidupan yang meruntut, yang baik itu. Karena kita percaya daya diri, ketika kita disiplin, maka pekerjaan kita akan berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Di sini kita guru adalah posisi kita sebagai pendidik. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak atau murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan, universal,
dan memiliki motivasi intrinsik bukan eksplisit. Jadi disiplin ini bisa pada dasarnya membuat perilaku anak itu jadi lebih baik. Yang munculnya itu bukan berasal dari dorongan, bukan berasal dari dorongan kita, tapi berasal dari hati nuraninya. Karena perubahan yang didasari oleh hati nurani itu akan lama dan bertahan daripada perubahan yang didorong, yang kita paksa seperti itu. Tapi tidak kemungkinan intrinsik itu muncul atas dorongan kita sebagai guru, dorongan kita sebagai orang tua. Dengan harapan kita mendorong, lama-lama dorongan itu tertanam dalam hati mereka, jadi dorongan itu muncul pada hati peserta didik itu, sehingga apabila dia tidak bersama kita, apabila dia pergi, maka tetap tertanam di dalam jiwa peserta didik kita. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, yang saya katakan kesadaran, serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ketika kita hidup disiplin itu, budaya positif itu ada kebutuhan dasar kita. Ini kebutuhan dasarnya sama kita hidup. Di sini saya perhatikan kebutuhan dasarnya sebagai murid gitu ya. Tapi ini tidak jauh berbeda sama kebutuhan dasar kita. Menurut Maslow atau Sigmund Freud itu saya lupa, tapi di sini sama saja. Cuma bedanya di sini kita tinggalkan kebutuhan dasar itu bagi pendidik. Yang pertama bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup. Ngomong kosong kita bisa melakukan apa-apa, apabila kita beralih kita tidak bisa, kan seperti itu. Kita harus hidup dulu, baru kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah di sini siswa kebanyakan yang kita perhatikan, seperti kasus-kasus wali kelas kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin kita melihat peserta didik yang sudah cari perhatian, sedikit bajunya kotor, sedikit basah, udah tahu dilarang merokok malah enak-enak aja megang rokok di tangan, bisa sapu seperti itu kan. Nah di sini mungkin kebutuhan dasar si anak itu ialah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Dia caper gitu. Gimana guru-guru memperhatikan dia, gimana teman-teman memperhatikan dia. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Nah di sini kita lihat contohnya. Saya masuk ke contoh saja biar lebih gampang. Misalnya ada beberapa siswa yang dominan di sekolah. Maka apa-apa kalau nggak senang, kenapa dia marah. Apapun harus ikut karena dia seperti kepala sukunya di sini kan, atau ketua gengnya di sini. Nah, di situ mereka kebutuhannya sebagai penguasa, ingin mengatur semuanya seperti itu. Kalau di kelas itu contohnya dia guru maunya ikut kata dia, kalau dia nggak mau belajar ya udah main-main aja seperti itu. Kalau dia hari ini mau tidur aja ya udah tidur aja seperti itu. Itu termasuk penguasa, dia pengen menguasai, pengen rasanya mengatur kelas ini, saya yang bisa ngatur ya seperti ini. Kemudian yang keempat, kebebasan. Nah di sini kebebasan kurang lebih saja sama penguasaan, cuman bedanya kebebasan dia pengen bebas tanpa beban. Ini juga yang sering disalahartikan sama siswa kita dari merdeka. Bebas, nggak ada tugas, nggak ada apa, mau belajar ya belajar, mau nggak ya nggak. Sebenarnya kebebasan itu ya bebas secara lahir, dia bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, dan bebas secara batin dia bertanggung jawab atas apa yang telah dia kerjakan. Nah itu sebenarnya konsep kebebasan. Dia mampu secara lahir bisa memenuhi itu, dan dia mampu secara batin bertanggung jawab bahwa kerjaan itu benar. Apabila salah dia siap menerima apapun resikonya. Itu yang sebenarnya kebebasan, bukan seperti yang ada kita jadi merdeka kita bebas. Mau ngapain aja, mau belajar, mau nggak terserah. Itu yang sebenarnya salah. Itu PR kita sebenarnya sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai orang yang berada di sekolah ini. Kemudian yang paling tinggi ini adalah rasa kesenangan. Kalau kita sebagai orang dewasa, yang paling tinggi ini adalah kekuasaan. Apabila kita sudah di atas, kita sudah senang, maka kita bisa memegang semuanya. Bahagialah kita, seperti itu. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi apapun yang kita lakukan, kita pasti punya motif. Walaupun motifnya tidak tahu, tapi tidak tahu itulah adalah motif dia melakukan sesuatu. Yang pertama, motivasi perilaku manusia kita tunjukkan kepada siswa.
Kenapa dia melakukan sesuatu? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan akan hukuman dan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini murid melaksanakan aturan yang ada di sekolah karena apa? Kita takut dimarah oleh Pak Naskah misalnya. Kenapa murid taat aturan? Misalnya takut dihukum sama Pak Guru, Bu Guru. Di sini dia motivasinya menghindari rasa tidak nyaman akan hukuman yang kita beri. Kemudian kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini juga banyak nih. Mungkin kita punya anak juga gitu. Anak di sini misalnya ikut lomba. Kenapa ikut lomba misalnya? Cuma pengen ngejar hadiah saja, gitu kan? Atau kita punya anak pengen juara satu. Kenapa? Biar naik kelas nanti dapat sepatu baru seperti itu. Bukan dari dorongan dalam dia gitu. Kemudian yang terakhir, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Inilah yang poin tertinggi orang melaksanakan peraturan itu, karena menghargai nilai kebajikan pada diri dia sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi dia berbuat baik karena bagi menghargai dirinya manusia, pikirannya ialah berbuat kebaikan. Jadi dimanapun dia hidup sebagai murid, sebagai manusia, berbuat kebaikan itu adalah keharusan yang dia lakukan. Karena dia punya hati nurani, kebajikan itu harus dilaksanakan tanpa paksaan apapun. Kemudian dalam penerapan disiplin itu ada identitas gagal dan identitas sukses. Di sini identitas gagal, yang pertama hukuman, yang kedua penghargaan. Kenapa proses identitas gagal itu hukuman? Kenapa hukuman termasuk identitas gagal? Yang pertama, hukuman itu tentu menyakitkan bagi si murid. Yang kedua, munculnya rasa tidak nyaman. Yang ketiga, murid merasa takut. Yang keempat, hukuman itu sifatnya memaksa. Yang kelima, murid menyembunyikan kesalahan. Karena apa? Karena dia takut dihukum. Karena kembali lagi hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, membuat rasa takut dan sifatnya memaksa. Yang ketiga, murid menjadi rendah hati. Kemudian penghargaan. Penghargaan tidak efektif. Karena apa? Karena penghargaan sifatnya hanya sesaat. Ketika dia dapat sesuatu maka dia berbuat baik. Kemudian merusak hubungan atau sifat iri. Di sini ketika siswa yang berhasil dapat hadiah, yang tidak berhasil biasa saja, maka timbul iri kepada tersebut. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Yang keempat, hukum dengan sistem ranking. Yang terakhir, merampas hak menghargai dirinya. Banyak bertentangan juga di antara ini, sekedar sharing saja. Hukuman dan penghargaan ini ada beberapa guru yang merasa sampai sekarang kita perlu mengadakan hukuman untuk siswa menjalankan disiplin, atau sampai sekarang ada penghargaan supaya siswa melakukan sesuatu. Itu tidak salah juga, namun tidak benar. Cuman ada baiknya ini dihindari. Karena apa? Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama konsekuensi, dan yang paling tinggi restitusi. Yang sekuensi yaitu penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, adanya stimulus dan respon. Kemudian murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk mengulangi kesalahan. Konsekuensi ini ialah ketika si pembuat masalah, si peraturan menyadari akan kesalahannya dan dia berjanji untuk merubahnya dengan ada dorongan-dorongan dari luar. Ini bagus, cuman masih ada yang lebih bagus lagi, yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Yang pertama, murid bertanggung jawab atas perilaku yang dia buat sendiri. Dia tahu yang dilakukan, seperti kata saya tadi, yang merdeka secara lahir, mampu melakukan secara mandiri dan bertanggung jawab secara konsekuensi hatinya gitu. Kemudian juga fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi di sini ketika anak itu melakukan kesalahan, tidak cuma tepat, dia yang memecahkan permasalahan itu untuk jangka panjang supaya jadi lebih baik. Kemudian murid menghormati dirinya dan diri orang lain. Yang keempat, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, sifatnya tawaran, bukan pemaksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri.
Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Dan terakhir, menguatkan pada fokus pada solusi. Ketika siswa terlambat, ketika siswa tidak membuat PR, ketika ada hukuman, misalnya hormat bendera 10 menit atau guru marah-marah sehingga siswa menjadi takut. Di sini kita menerapkan hukuman adalah tadi hukuman sifatnya memaksa dan membuat rasa takut. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Atau guru tegas dan murid menghormati peraturan yang ada. Kemudian yang paling baik, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu murid menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian dalam restitusi kita ada kontrol kita di sini. Ada 5 kontrol yang dapat kita libatkan pada diri kita. Yang pertama, apakah kita sebagai penghukum? Yang kedua, apakah kita sebagai teman? Yang ketiga, apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah? Yang keempat, apakah kita sebagai pemantau? Atau kita berada di posisi manajerial sebagai manajer? Di sini kita bisa menempatkan diri kita apabila kita menangani siswa yang bermasalah. Sebagai penghukum sudah jelas kita memarahi siswa sesuai aturan yang ada, memaksa. Sebagai teman kita bersikap friendly, bersifat bestie sama teman kita. Atau pembuat rasa bersalah, di mana kita membuat posisi kita benar dan anak itu salah sehingga aku mengambil kesalahannya. Atau kita pemantau. Kita memantau pelanggaran itu, kita catat, kemudian kita panggil itu, kita bina, atau kita sebagai manajerial. Kita bersama anak memperbaiki diri anak dan kita agar kita paham sama anak dan anak berubah menjadi lebih baik. Di sini kita dalam satu kasus kita bisa memilih mengambil peran 3 atau semuanya. Kita bisa dalam satu kasus sebagai penghukum, sebagai manajer. Posisi terbaik di sini dalam melaksanakan permasalahan siswa ialah kita sebagai manajer. Karena kita berperan sebagai pengatur, di mana anak bisa mengakui kesalahannya, di mana anak bisa merefleksikan dirinya, di mana anak bisa memperbaiki dirinya berdasarkan hati nuraninya. Disitulah manajer, tempat kita yang baik. Sama seperti dalam membuat keyakinan, dalam membuat budaya positif di sekolah maupun di kelas, kita perlu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu ialah kesepakatan yang lahir dari anak tersebut, bukan kita yang membuat aturan. Dimana kita mengajak anak itu bagusnya kelas kita ini seperti apa, bagusnya sekolah yang kita ini seperti apa, kita tampung ide-ide mereka, kemudian kita masukkan di dalam kelas sehingga anak itu merasa, oh inilah kesepakatan kami yang membuat dan kami yang menjalankannya. Sehingga anak itu tidak merasa ini keinginan guru untuk seperti ini, tapi ini keinginan dari mereka. Apabila itu keinginan dari mereka, maka semuanya pasti akan berjalan. Karena dia merasa masa aku melanggar aturan yang saya buat sendiri. Gimana sih cara membuat keyakinan kelas? Ini kemarin sudah saya praktikkan di kelas 7A. Yang pertama kita berdiskusi mengenai peraturan. Kita jelaskan sama anak, kita akan membuat peraturan kelas, membuat keyakinan kelas. Anak itu pasti bingung keyakinan itu apa. Tentu kita masih menyebutkan tentang peraturan. Keyakinan itu ya peraturan kelas kalian, tapi itu kalian yang pengen melakukan apa? Apa sih yang pengen kalian lakukan di kelas ini? Kita jangan menyebutkan kelas ini harus seperti ini, tapi anak tersebut yang menyampaikan, Pak kami pengen kelas kami seperti ini, Pak kami pengen kelas kami seperti ini. Kemudian kita diskusikan. Setelah kita diskusikan, nanti kita kasih selembar kertas, anak kita yang menulis, kemudian kita tempelkan di dinding kelas mereka, agar mereka di hari melihat dan melaksanakannya. Bagaimana membentukkan keyakinan kelas yang baik? Yang pertama, lebih abstrak daripada peraturan, dia lebih jelas. Kemudian berupa pertanyaan universal yang umum saja. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas ini. Contoh katanya misalnya keyakinan kelas ini. Kemudian dalam penyelesaian masalah, setelah kita membuat keyakinan kelas itu,
kita menggunakan segitiga restitusi. Restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika siswa bermasalah, kita tidak menghakimi anak tersebut, kita mengajak untuk berdialog. Apa saja yang terdapat dalam segitiga restitusi? Hal pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Siswa salah memang salah, tapi itulah proses dia menjadi manusia yang lebih baik. Dengan siswa berbuat salah, kita harapkan dia menyadari dan dia tidak mengulangi apa kesalahan tersebut. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Ketika dia gagal melakukan sesuatu, misalnya dia menghadap keyakinan kelas di pusatnya pelajaran, kemudian kita geser identitas gagal itu menjadi sukses, itu dengan disiplin pada saat belajar di kelas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kita yang awalnya hanya bertanya, hanya pengen tahu, kita berubah menjadi proaktif untuk mengajak anak itu berbuat lebih baik lagi. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kita mengakui, oh ternyata siswa perlunya ini. Dan kita sebagai guru juga memperbaiki, oh ternyata anak seperti ini kita harus seperti ini juga. Kemudian yang terakhir ialah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan yang bermakna untuk mencoba motivasi secara intensif. Lagi-lagi kita mengharapkan perubahan itu dari dalamnya, dari instruksinya, dari hatinya. Ketika dia pengen berubah dari hati, itu lebih baik, lebih mudah untuk kita mengontrol anak tersebut. Tapi ketika kita pengen merubahnya hanya dari kata-kata kita, hatinya nggak mau, itu akan sangat sulit. Dan itu saya rasa kita rasakan semuanya di sini. Terima kasih untuk Pak Laskar yang sudah memberi paparannya dari mengenai budaya positif. Saya rasa memang bagus sekali ya Pak Laskar. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah kita mampu menerapkan ini di sekolah kita? Dan harapan saya kalau bisa kita terapkan Pak Laskar. Tentunya kita harus meyakini diri kita memiliki keyakinan positif juga Bapak Ibu. Kita yakin kita bisa berbuat positif. Seperti saya contohnya, sedikit banyak saya sudah banyak merubah cara saya membina siswa. Yang awalnya saya memang kalau saya mengarahkan juga, tapi mengarahkannya lebih ke kemauan saya mengarahkannya lebih ke dia seperti apa ketika dia sudah menyampaikan kayak gini. Nah, tugas kita lah di sini sebagai apa mengarahkan. Ini tidak baik, ini tidak boleh, kita mengarahkan lagi. Sebelumnya saya juga seperti itu. Saya tetap membimbing anak, cuma saya lebih cenderung ke kata saya. Tapi setelah saya mempelajari ini, saya membimbing anak tetap, cuma kita tanya, kamu ini keyakinannya seperti apa, maunya seperti apa. Nah, tentunya menyampaikan tuh ini. Nah, tugas kita sebagai guru yang lebih dewasa, lebih bijak, memilah ketika ada sampaikan itu tidak tepat, kita bilang yang ini salah, jangan dilakukan, yang ini benar, tolong dilanjutkan seperti itu. Tetap kita mendengarkan kata, tetap kita menanya keinginan anak, tapi kita sebagai orang tua, sebagai guru memilah apakah keinginan itu benar atau salah seperti itu.